Nama saya Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan waro dalam kehidupan modern. Materi mengenai pengertian waro menurut Islam. Waro berasal dari bahasa Arab yang artinya soleh, yang berarti bisa menjaga diri dari perbuatan dosa. Dalam tasawuf, waro berarti meninggalkan hal-hal yang masih diragukan status hukumnya. Dan selanjutnya ada pengertian waro menurut tokoh. Yang pertama, menurut Ibrahim bin Adam, menjelaskan bahwa waro adalah sikap hati-hati, yakni menghindari segala hal yang hukumnya makruh atau statusnya masih rancu antara halal dan haram. Penerapan waro dalam tradisi Islam. Yang pertama, ada menjauhi yang subhat atau ragu-ragu. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa seorang muslim sebaiknya menghindari hal-hal yang status hukumnya tidak jelas atau subhat yang masih diragukan. Yang kedua, ada peningkatan diri secara spiritual. Dalam tradisi tasawuf, waro digunakan sebagai metode peningkatan spiritual yang menuntun seorang salik atau pencari spiritual dalam perjalanan menuju kedekatan kepada Allah. Selanjutnya, ada kontrol diri terhadap hawa nafsu. Dalam Islam, berperan dalam pengendalian diri dari hawa nafsu. Misalnya, orang yang bersifat waro akan berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat atau keinginan duniawi. Selanjutnya, ada perilaku dalam kehidupan seorang muslim dalam menjaga sosial dan etika. Dalam ajaran Islam, seorang muslim akan berhati-hati dan akan berusaha untuk menghindari suatu perlakuan yang menyakiti atau merugikan orang lain. Selanjutnya, ada pemilihan sumber penghidupan. Seorang muslim dalam memilih sumber penghidupan yang halal dan haram dan menjauhkan diri dari rezeki yang mengandung unsur haram atau subhat. Jadi selanjutnya ada implementasi waro dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada hubungan sosial atau interaksi orang lain ketika menjaga etika dalam bergaul. Seperti contoh, menjauhi diri dan berhati-hati dari barang yang subhat, yang dimana belum jelas hukumnya, seperti kita mengambil barang atau benda yang tergeletak di jalan dan belum tahu siapa pemiliknya. Yang kedua, konsumsi atau pemilihan produk. Nah, seperti contoh, dalam memilih skincare, lihat kandungannya halal atau tidak. Selanjutnya ada menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, seperti contoh menghindari tempat-tempat gelap atau menghindari tempat-tempat seperti klub malam. Terus menjaga lidah dan perilaku. Seperti contoh, menjaga lidah dari perbuatan ghibah, fitnah, dan lain-lain. Terus selanjutnya berhati-hati dalam menggunakan harta. Seperti contoh, kita menggunakan harta itu atau menggunakan uang, jangan boros atau ya seperti itu. Seperti contoh, berhati-hati dalam menggunakan harta. Seperti contoh, kita seorang muslim sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan harta atau tidak berfoya-foya dalam gaya hidup. Nah, terus selanjutnya ada menjauhi perkara yang tidak bermanfaat, seperti perkara berbohong dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tantangan waro dalam kehidupan modern. Nah, seperti yang kita tahu, di zaman sekarang, apalagi di zaman teknologi yang semakin canggih, paparan informasi yang tidak terkendali, seperti contoh lifestyle atau gaya hidup yang berlebihan seperti hedonisme. Nah, ada juga 3 cakupan waro dalam zahir atau menjaga anggota tubuh dari keharaman. Yang pertama ada waro in sense. Pertama itu ada mata. Mata adalah salah satu indera yang bisa digunakan untuk melihat aib orang lain, dan ini sebaiknya kita jaga. Yang kedua itu ada telinga. Telinga fungsinya untuk mendengar bila digunakan secara benar. Nah, ketika digunakan secara salah, bisa mendengarkan keburukan orang lain atau sesuatu hal yang negatif. Yang ketiga ada lisan. Lisan ini alat interaksi sesama manusia. Jika digunakan salah, bisa menjatuhkan atau menjelek-jelekan orang lain. Yang kedua ada waro in behavior, yaitu menjaga segala sesuatu, perilaku atau tidak melakukan kecuali karena Allah. Ada materi mengenai manfaat waro dalam kehidupan modern. Yang pertama, dalam aspek spiritual. Jika seseorang atau individu yang menjaga atau menanamkan sifat waro ini, yang pertama manfaatnya dalam aspek spiritual adalah menjaga lidah dari mengumpat. Yang kedua ada menjauhi prasangka buruk atau suudzon. Yang ketiga, tidak menghina orang lain. Yang keempat, memejamkan penglihatan dari yang haram. Dari keempat manfaat tersebut, bisa kita lihat bahwa manfaat waro ini sangat baik gitu untuk keberlangsungan hidup kita, terutama bagi seorang muslim. Dari spiritual, ternyata secara psikologis juga ada dampaknya. Yang pertama itu ketenangan hati. Ketika seseorang yang menerapkan sikap waro ini, maka akan menemukan ketenangan di dalam hati mereka. Nah, yang kedua ada rasa percaya diri.
ketika seseorang atau individu menerapkan sifat waro ini, maka rasa percaya diri itu akan tumbuh dan akan melekat pada diri mereka, karena tidak akan takut pada sesuatu hal yang mereka tidak inginkan terjadi. Selanjutnya ada pengendalian diri. Nah, di dalam manfaat psikologis ini, waro bisa mengendalikan diri kita dari hawa nafsu atau syahwat. Selanjutnya ada hubungan yang sehat.